Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini. Di pagi hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita adalah sangat baik kalau terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat dan anugerah-Mu, atas hari pagi yang cerah ini, yang penuh kebahagiaan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah terlebih dahulu firman-Mu memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu bekerja sepanjang hari ini, dan pekerjaan kami membawa sukacita menjadi berkat bagi kami, dan juga untuk setiap orang. Tapi ampuni kami Tuhan dari dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 14 Februari 2023 diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti tahu tentang pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Pepatah ini biasa dipakai untuk menggambarkan sikap, keadaan atau perilaku manusia. Seperti gading yang tidak ada yang tidak retak, demikian manusia tidak ada seorang pun yang sempurna. Sudah baik, pasti ada kurangnya. Sudah ramah, pasti ada kurangnya. Sudah cantik, pasti ada kurangnya. Sudah pintar, pasti ada kurangnya. Di dunia ini, kita harus berhadapan dengan orang-orang baik dan juga orang-orang yang tidak baik. Kita hidup berbarengan dengan teman-teman yang seiman dan juga dengan teman-teman yang tidak seiman. Kita sedang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat heterogen. Sengaja atau tidak sengaja, atau perilaku orang lain yang menyinggung perasaan kita, atau melukai perasaan kita, atau menyakiti hati kita. Dan juga sebaliknya, sengaja atau tidak sengaja, bisa saja perilaku kita, perkataan kita,
atau yang kita kerjakan telah menyinggung perasaan orang lain atau melukai hati orang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya, supaya jangan menjadi pihak yang kalah dan merasa dirugikan, apakah kita harus menyakiti orang yang menyakiti kita? Tentu tidak. Sebab membalaskan yang jahat bukanlah tugas orang-orang percaya. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah selalu berbuat baik. Tugas kita tidak hanya berbuat baik terhadap orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus menasihatkan, malah kita harus berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5, Yesus menasihatkan dan mengingatkan setiap murid-muridnya atau orang percaya. Kalau kita hanya mampu berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita, Yesus mengingatkan kita tidak beda dengan orang-orang jahat. Karena orang jahat pun mampu berbuat baik terhadap saudaranya, orang-orang jahat. Rasul Paulus begitu tegas mengingatkan bahwa sikap kita yang patut dan terbaik merespon setiap sikap jahat orang lain atau merespon setiap dendam orang lain adalah dengan sabar dan mengampuni. Dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sabar dan mengampuni itu adalah merupakan tugas wajib setiap orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bukan hanya kasihan, bukankah orang-orang baik dan orang-orang sabar dikatakan adalah kasihan Allah? Orang-orang sabar adalah kasihan Allah. Bukan hanya kasihan Allah, malah orang sabar adalah sahabat Allah. Sabar dan mengampuni bukan berarti kompromi dengan kejahatan. Tetapi sabar dan mengampuni adalah menunjukkan sikap dan kepribadian yang lebih dewasa. Sabar dan mengampuni juga adalah meneladani sikap dan perbuatan Tuhan Yesus. Adakah di antara kita yang tidak berdosa di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Semua kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi adakah di antara kita yang tidak diampuni dosanya? Tentu juga tidak. Semua kita telah diampuni oleh Allah. Oleh sebab itu, hidup dan bersikaplah meneladani Kristus, sabar terhadap setiap orang, dan mengampuni setiap kesalahan orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang telah nyata dalam kehidupan kami. Tuhan telah sabar atas segala tingkah dan perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kejahatan kami yang kami lakukan setiap hari terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Tuhan telah mengampuni kami dan Tuhan tidak pernah membalaskan segala dosa dan kejahatan kami. Tapi Tuhan telah memberikan yang terbaik sehingga kami beroleh hidup dan sukacita di tengah
tengah kehidupan kami di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang mau sabar terhadap sesama kami ketika mereka berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja. Ajarlah kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang mau dan rela mengampuni ketika saudara-saudara kami berbuat dosa dan kejahatan kepada kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sehingga dengan demikian kami mampu untuk saling mengampuni, mengasihi, dan hidup berbarengan, kalaupun berbeda dengan kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan pengampunan yang dari Tuhan yang telah mengampuni kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap tanggung jawab kami, dalam setiap tugas kami, dalam setiap pekerjaan kami setiap harinya. Sehingga kami memperoleh berkat dari Tuhan dan sukacita, dan kami pun menjadi saluran berkat dan sukacita terhadap setiap orang. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.